Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, jauh dari keramaian kota, ada sebuah tempat yang dikenal oleh semua orang tetapi jarang dibicarakan. Desa ini seakan terperangkap dalam waktu. Warga yang tinggal di sana hidup dalam ketenangan, namun dengan ketenangan itu juga datanglah banyak misteri. Salah satunya adalah kehidupan seorang lelaki yang dikenal dengan nama Bencong. Bencong bukanlah orang yang biasa di desa itu. Tidak banyak orang yang mengenalnya dengan baik. Ia selalu menyendiri, tetapi juga memiliki daya tarik yang sangat kuat. Wajahnya, meskipun tampak lemah lembut, seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Mata Bencong seringkali terlihat kosong, tetapi juga penuh dengan kerinduan yang dalam, seolah-olah ia sedang menanggung beban yang sangat berat. Rambutnya panjang dan berkilau hitam, kulitnya cerah seperti porselen, dan kehadirannya selalu menarik perhatian. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang Bencong. Setiap kali ada orang yang mencoba mendekatinya, mereka merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang seringkali merasa terjebak dalam atmosfer aneh ketika berada di sekitarnya. Banyak yang mengatakan bahwa Bencong bisa membaca pikiran seseorang, atau lebih tepatnya, bisa mengetahui rahasia gelap yang tersembunyi di dalam hati orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia tidak pernah berkata banyak, semua orang merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar manusia dalam dirinya. Pada suatu malam yang gelap, Bencong menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa orang mencoba mencarinya, tetapi usaha mereka sia-sia. Rumah Bencong yang biasanya tertutup rapat tiba-tiba terlihat lebih sunyi daripada biasa. Pintu depannya terkunci, dan tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Pada akhirnya, seorang pemuda bernama Dimas memberanikan diri untuk mencoba masuk melalui jendela yang terbuka sedikit. Ketika Dimas akhirnya berhasil masuk, ia menemukan pemandangan yang mengerikan. Bencong tergeletak di lantai rumahnya, tubuhnya kaku dan pucat. Wajahnya tampak seperti seseorang yang telah mengalami penderitaan yang sangat dalam. Tidak ada luka yang terlihat, hanya ekspresi kesakitan yang membekas di wajahnya. Tidak ada darah, hanya keheningan yang sangat mencekam. Kematian Bencong segera menjadi topik pembicaraan di seluruh desa. Banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada pria yang begitu misterius ini. Ada yang mengatakan ia meninggal karena kutukan, ada yang berpendapat bahwa ia telah menjadi korban dari kekuatan gaib yang lebih besar dari dirinya. Tetapi satu hal yang pasti, kematiannya bukanlah sesuatu yang biasa. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang cara ia meninggal. Setelah Bencong ditemukan tewas, desa yang sebelumnya damai kini dipenuhi oleh perasaan ketidakpastian dan ketakutan. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa pria itu mati dengan cara yang begitu misterius. Beberapa orang mulai merasakan adanya kehadiran yang aneh di sekitar mereka. Suara-suara bisikan yang tidak jelas, bayangan yang bergerak cepat di sudut pandang mereka, dan perasaan bahwa mereka selalu diawasi. Desa itu seakan terperangkap dalam aura yang gelap dan menakutkan. Rudy, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota besar setelah beberapa tahun merantau, merasa ada yang tidak beres. Ia tidak mengenal Bencong dengan baik, namun dia merasa penasaran dengan apa yang terjadi. Rudy tidak percaya dengan cerita-cerita mistis yang beredar di desa, namun ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian Bencong. Apakah kematian itu hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang terjadi? Pada suatu malam, Rudy memutuskan untuk mengunjungi rumah Bencong, berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi. Ia ingin mengetahui apakah ada yang bisa dijelaskan secara logis, atau apakah ada sesuatu yang lebih gelap yang harus dipahami. Begitu ia sampai di rumah Bencong, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar rumah itu terasa dingin, meskipun malam itu seharusnya hangat. Ketika Rudy masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, ia melihat sebuah cahaya aneh yang bersinar dari dalam. Lampu-lampu yang biasanya redup kini tampak terang, meskipun tidak ada sumber cahaya yang terlihat. Rudy mulai merasa was-was, namun rasa penasaran membuatnya terus melangkah. Ia memasuki ruang tamu, dan di sana, di tengah kegelapan, ia melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sebuah bayangan besar berdiri diam di sudut ruangan, dengan mata yang bersinar merah di kegelapan. Ketika Rudy mendekat, bayangan itu mulai bergerak perlahan, seakan-akan mengetahui kedatangan Rudy. "Apa yang kau cari di sini?" Suara itu terdengar seperti bisikan angin, namun dalamnya seperti suara 1000 jiwa yang sedang menjerit. Rudy terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kebingungannya, ia mencoba untuk mundur, namun kakinya terasa seperti dibekukan di tempat. Bayangan itu perlahan mendekat, dan ia merasakan hawa dingin yang menggigit kulitnya. "Aku bukanlah yang kalian cari," suara itu semakin jelas.
Namun aku adalah bagian dari dunia yang kalian tidak pahami. Ketakutan mulai merasuki Rudy. Ia merasa seolah-olah ia telah menginjakkan kaki di dunia yang sangat berbeda, dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia berlari keluar dari rumah itu, dan begitu ia keluar, suara bisikan itu berhenti. Namun, perasaan aneh itu terus menghantui Rudy. Ia tahu, meskipun tidak ada bukti yang jelas, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan desa ini. Bencong mungkin hanya salah satu bagian dari teka-teki yang jauh lebih gelap. Malam berikutnya, Rudy kembali ke desa dengan tekad untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Rudy mulai mencari orang-orang yang mengenal Bencong dengan lebih dekat, berharap menemukan petunjuk yang bisa mengungkap kebenaran di balik kematian pria itu. Di tengah pencariannya, Rudy bertemu dengan Nenek Sumi, seorang wanita tua yang dikenal oleh warga desa sebagai penjaga cerita rakyat. Nenek Sumi adalah sosok yang sangat dihormati, karena ia memiliki pengetahuan tentang sejarah desa dan berbagai legenda yang ada di sana. Rudy merasa Nenek Sumi mungkin tahu sesuatu yang penting. Nenek Sumi mendengarkan dengan sabar ketika Rudy menceritakan pencariannya. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara dengan suara pelan, seolah-olah menceritakan sesuatu yang sangat berat. Bencong adalah keturunan dari keluarga yang terlibat dalam kekuatan gaib, jauh sebelum desa ini terbentuk, kata Nenek Sumi. Keluarga itu terhubung dengan dunia lain, dunia roh yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Setiap keturunan mereka diberkahi dengan kekuatan luar biasa, tetapi juga harus menanggung kutukan yang sangat berat. Nenek Sumi melanjutkan cerita itu dengan suara yang lebih berat, seolah-olah ia takut untuk mengungkapkan kebenaran yang terlalu besar. Bencong adalah salah satu keturunan terakhir yang memiliki kekuatan itu. Namun, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan begitu saja. Setiap kali seorang keturunan seperti Bencong mati, dunia roh akan terbangun, mencari mereka yang telah membunuhnya. Rudy merasa ketegangan yang luar biasa. Apakah kematian Bencong ini merupakan akibat dari kutukan yang tak bisa dihindari? Dan siapa yang membunuhnya? Malam semakin larut, dan Rudy merasa seolah-olah ia telah terperangkap dalam misteri yang lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Ia tidak lagi merasa bahwa kematian Bencong adalah hal yang kebetulan atau sebuah kecelakaan. Semua petunjuk yang ia temui mulai membentuk pola yang jelas. Bencong bukanlah korban semata, melainkan bagian dari sebuah takdir yang sangat kelam. Kembali ke rumah Nenek Sumi, Rudy mencoba untuk menggali lebih banyak. Nenek Sumi bercerita tentang kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi di keluarga Bencong. Kutukan itu bukan hanya sekedar kutukan biasa, melainkan sebuah perjanjian gelap dengan dunia gaib yang telah berlangsung selama berabad-abad. Setiap keturunan keluarga itu harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, dan dalam kasus Bencong, korban itu adalah dirinya sendiri. Namun, Nenek Sumi juga memperingatkan Rudy bahwa meskipun Bencong telah meninggal, kekuatan yang terhubung dengan roh-roh yang terperangkap dalam kutukan itu masih ada. Dan itu bisa bangkit kapan saja, mencari pembalasan atas kematian keturunan mereka. Rudy bergegas meninggalkan rumah Nenek Sumi, hatinya dipenuhi ketakutan dan pertanyaan yang tidak terjawab. Ia tahu ia harus menemukan lebih banyak informasi, sesuatu yang bisa membantunya mengungkap siapa yang berada di balik kematian Bencong. Semua petunjuk yang ia temui hingga kini mengarah pada satu hal, ada lebih banyak orang yang terlibat dalam peristiwa ini, dan mereka menyembunyikan sesuatu yang sangat gelap. Di tengah malam, Rudy kembali ke rumah Bencong, bertekad untuk mencari sesuatu yang bisa membantunya memecahkan teka-teki ini. Kali ini, ia tidak akan terjebak dengan ketakutan yang mulai menguasainya. Dengan lilin di tangan, ia melangkah masuk ke dalam rumah itu lagi, yang kini terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Setiap langkah Rudy terasa berat, seolah-olah rumah itu mengawasinya. Ketika ia masuk ke ruang tamu, ia mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan, sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak buku tua. Pintu itu hampir tak terlihat, hanya sedikit celah yang dapat terlihat jika seseorang benar-benar mencarinya. Rudy, dengan hati yang berdebar-debar, memutuskan untuk mencoba membuka pintu itu. Dengan suara berderit, pintu itu terbuka perlahan, dan Rudy melangkah masuk. Di dalamnya, ia menemukan sebuah ruangan yang sangat kecil, dipenuhi dengan buku-buku tua dan artefak yang tampaknya sudah sangat tua. Ruangan itu terasa seperti sebuah ruangan terlarang, penuh dengan aura yang sangat kuat. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja kayu besar dengan sebuah buku yang terbuka. Buku itu terlihat seperti sebuah buku catatan atau jurnal, dengan tulisan yang sangat kecil dan rapat. Rudy mendekat, merasakan hawa yang semakin berat di sekitarnya. Ia membuka buku itu dengan hati-hati, dan saat ia membaca halaman pertama, sebuah rasa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya.
Buku itu menceritakan kisah-kisah lama tentang keluarga Bencong, mulai dari leluhur mereka yang pertama kali terikat dengan dunia gaib hingga keturunan terakhir mereka, Bencong. Rudy semakin terkejut saat ia membaca sebuah bab yang menyebutkan tentang perjanjian gelap, yang sepertinya adalah inti dari kutukan yang menghantui keluarga ini. Menurut buku itu, perjanjian gelap itu dibuat oleh leluhur Bencong dengan sebuah entitas dari dunia gaib. Sebagai imbalannya, keluarga itu diberi kekuatan luar biasa, namun mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Setiap keturunan yang lahir dalam keluarga itu harus mengorbankan jiwa mereka pada usia tertentu, atau mereka akan terperangkap dalam dunia roh selamanya, tidak pernah bisa kembali ke dunia manusia. Rudy terperangah. Ternyata, Bencong bukan hanya seorang korban, ia adalah bagian dari siklus kutukan yang sangat mengerikan. Ia merasa takut, namun juga merasa bahwa ia berada di ujung penemuan yang sangat penting. Namun, rasa takut itu berubah menjadi teror saat ia menyadari bahwa buku itu tidak hanya berisi catatan sejarah keluarga Bencong, tetapi juga petunjuk tentang bagaimana mengakhiri kutukan tersebut. Pada bagian bawah halaman terakhir, tertulis sebuah ramalan yang mengerikan. Ketika darah yang terkutuk bertemu dengan jiwa yang bersedia mengorbankan segalanya, maka dunia ini akan terbelah. Tidak ada jalan kembali. Rudy membaca kalimat itu berulang kali, mencoba untuk memahami artinya. Siapa yang dimaksud dengan jiwa yang bersedia mengorbankan segalanya? Dan mengapa dunia ini bisa terbelah? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya, memecah keheningan yang menekan. Rudy berbalik, dan di sana, di pintu masuk ruangan, berdiri sosok yang sudah dikenalnya dengan baik, Dimas. Dimas memandang Rudy dengan tatapan yang penuh kecemasan. Kau menemukannya? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Jangan percaya pada apa yang ada di sana, Rudy. Kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat. Rudy merasakan kegelisahan di dalam dirinya. Apa maksudmu? Ini adalah satu-satunya petunjuk yang bisa menyelamatkan kita dari kutukan ini, jawab Rudy dengan suara tegas, meskipun hatinya berdegup kencang. Dimas menarik napas dalam-dalam, seakan mencoba menenangkan dirinya sebelum berbicara. Aku tahu lebih banyak tentang keluarga Bencong daripada yang kau pikirkan. Aku juga terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kutukan ini. Tapi kita tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan atau pengetahuan semata. Ada lebih banyak yang harus kita ketahui sebelum kita bisa bertindak. Namun, sebelum Rudy sempat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, sebuah suara yang sangat keras terdengar dari luar. Suara itu seperti dentuman keras yang mengguncang seluruh rumah. Kedua pemuda itu berlari keluar dan menemukan desa yang mulai dipenuhi oleh kabut tebal, seperti dunia yang terselimuti oleh kegelapan. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, seolah-olah ada ribuan suara yang bersatu dalam satu teriakan yang menggema. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari kabut, mendekat dengan cepat. Rudy dan Dimas memandang satu sama lain, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa kutukan yang selama ini mereka coba hindari kini telah terbangun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka siap menghadapi dunia yang terbelah, seperti yang tertulis dalam ramalan itu? Kabut tebal semakin menyelimuti desa, dan ketegangan di udara begitu terasa. Suara gemuruh yang datang dari arah hutan semakin dekat, menandakan bahwa sesuatu yang sangat besar dan mengerikan sedang bergerak menuju desa. Rudy dan Dimas berdiri di tengah jalan desa, tak tahu harus kemana. Ketakutan mencengkeram mereka, namun ada juga rasa penasaran yang kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dunia ini terasa seperti berada di ambang kehancuran? Suara langkah kaki yang berat terdengar semakin jelas, disertai dengan bisikan angin yang membawa aroma yang aneh, seperti tanah basah bercampur dengan bau api. Kabut semakin pekat, membuat pandangan mereka semakin terbatas. Rudy mencoba meraih tangan Dimas, namun temannya itu terlihat terpaku, matanya tidak bergerak dari arah kabut yang semakin mendekat. Kita harus pergi, kata Dimas dengan suara parau, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Kita tidak bisa tinggal di sini. Mereka datang. Rudy menoleh, mencoba mencari jawaban di mata Dimas. Siapa yang datang? Apa yang terjadi di sini? Tanya Rudy dengan gugup. Dimas menggigit bibirnya. Mereka adalah roh-roh dari dunia gaib yang terikat dengan kutukan itu. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rudy merasakan sesuatu yang sangat mencekam mulai menyelimuti hatinya. Apa yang mereka inginkan? Dimas menggelengkan kepala. Mereka ingin memastikan bahwa kutukan ini terus berlanjut. Mereka ingin darah Bencong terus mengalir.
Jika kutukan itu tidak dilanjutkan, dunia ini akan terbelah. Rudy merasa dunia seolah-olah terbalik. Kutukan yang seharusnya menjadi beban bagi keluarga Bencong ternyata bukan hanya masalah mereka, tetapi juga masalah yang mengancam keselamatan seluruh desa, bahkan dunia itu sendiri. Pada saat itu, dari dalam kabut yang tebal, muncul sosok yang sangat besar, tinggi menjulang dengan tubuh yang terbuat dari bayangan gelap. Wajahnya tidak tampak jelas, tetapi mata merah menyala yang bersinar dari dalam kegelapan menunjukkan bahwa ini bukan makhluk dari dunia manusia. Suara gemuruh yang menggetarkan tanah terdengar semakin jelas, dan bayangan itu melangkah maju, menghancurkan segala yang dilaluinya. Pohon-pohon yang rapuh terkulai, dan jalan-jalan bergetar seakan-akan dunia ini sedang dihancurkan perlahan-lahan. Rudy merasa tubuhnya terhenyak oleh kekuatan makhluk itu. Ini bukan dunia yang aku kenal, katanya dengan suara gemetar. Dimas, kita harus mencari cara untuk menghentikan ini. Namun, Dimas hanya berdiri diam, wajahnya sangat pucat. Kita tidak bisa menghentikannya. Bencong sudah mati. Itu berarti mereka akan datang untuk kita. Kita tidak punya pilihan. Rudy menatap Dimas, kebingungannya semakin mendalam. Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan? Dimas akhirnya berbicara, suaranya penuh keputusasaan. Ada satu cara. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini, untuk mengakhiri semua ini, adalah dengan mengorbankan salah satu dari kita. Tapi itu akan menghancurkan kita berdua. Rudy merasa pusing mendengar kata-kata itu. Mengorbankan siapa? Dimas tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke depan, ke arah bayangan besar yang bergerak maju. Salah satu dari kita harus menjadi pengganti Bencong, lanjut Dimas. Salah satu dari kita harus melakukan apa yang Bencong lakukan, menjadi korban, dan darah kita akan menghentikan kutukan itu. Rudy merasa hatinya hampir berhenti berdetak. Tidak. Tidak mungkin kita harus mengorbankan diri kita sendiri. Itu terlalu mengerikan. Dimas menghela napas dalam-dalam. Aku tidak ingin kamu mengorbankan dirimu, Rudy. Aku akan melakukannya. Rudy terkejut dan mengalihkan pandangannya ke Dimas. Tidak. Kamu tidak bisa. Kita bisa mencari cara lain. Dimas tersenyum samar, meskipun wajahnya terlihat penuh rasa sakit. Kadang-kadang, kita harus menerima kenyataan, Rudy. Kita tidak bisa lari dari takdir. Kalau aku tidak melakukannya, dunia ini akan terbelah, dan tidak ada yang akan selamat. Tiba-tiba, bayangan besar yang mendekat berhenti. Makhluk itu tampak seperti sedang menunggu sesuatu, mungkin sebuah keputusan. Rudy merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Namun, saat ia melihat Dimas yang berdiri tegak di depannya, ia tahu bahwa temannya telah membuat keputusan. Keputusan yang sangat sulit, tapi mungkin itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia mereka. Rudy merasa tangannya mulai gemetar. Dimas, aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Aku tidak bisa kehilanganmu. Namun Dimas hanya menatap Rudy dengan tatapan penuh keyakinan. Ini adalah jalanku, Rudy. Aku sudah memilih. Lalu, ia mulai melangkah menuju bayangan besar itu dengan mantap. Rudy berlari untuk menghentikan Dimas, namun tiba-tiba, bayangan besar itu melangkah maju dan menghadang mereka. Kau tidak bisa menghentikan takdirmu, anak manusia. Suara yang dalam dan menggema itu terdengar dari makhluk tersebut, seolah berasal dari kedalaman bumi. Rudy terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas dan dipenuhi dengan perasaan tak berdaya. Bayangan itu perlahan merunduk, dan dalam sekejap, tubuh Dimas terangkat ke udara. Cahaya merah yang terang menyelimuti tubuhnya, dan suara jeritan yang mengerikan terdengar saat tubuh Dimas mulai menyatu dengan bayangan besar itu. Dimas, tidak, teriak Rudy dengan sekuat tenaga, namun semuanya terlambat. Dimas menghilang ke dalam bayangan itu, menjadi bagian dari dunia gaib yang tidak bisa dijangkau. Setelah beberapa detik yang terasa seperti sahabat, kabut mulai menghilang, dan bayangan besar itu menghilang begitu saja, meninggalkan hanya keheningan yang sangat mencekam. Rudy terjatuh ke tanah, hatinya hancur oleh apa yang baru saja terjadi. Namun, sebelum ia bisa sepenuhnya tenggelam dalam kesedihannya, suara dari dunia lain terdengar. Suara yang sangat familiar. Rudy, suara itu lembut, tetapi sangat jelas, seolah-olah datang dari dalam hatinya. Rudy terbelalak, matanya berkaca-kaca. Dimas? Apakah itu kau?
Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Aku akan selalu ada, Rudy. Jangan pernah menyerah. Kutukan ini belum selesai. Tetapi kau masih bisa menghentikannya. Rudy menatap ke sekelilingnya, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya hutan yang sunyi dan kabut yang perlahan menghilang. Namun, kata-kata itu memberikan harapan. Harapan bahwa meskipun Dimas telah pergi, ada cara lain untuk mengakhiri kutukan yang selama ini mengancam mereka. Keheningan yang menyelimuti desa setelah hilangnya Dimas terasa mencekam, seakan dunia berhenti bergerak. Rudy terbaring di tanah, tubuhnya kaku, matanya terpejam, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ia merasa hampa, kehilangan arah dan tujuan. Temannya, yang dulu selalu berada di sisinya, kini telah menjadi bagian dari dunia yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Pengorbanan yang mengerikan itu telah mengubah segalanya. Namun, suara Dimas yang terdengar di dalam dirinya tetap bergema dalam pikiran Rudy, memberinya secercah harapan di tengah kegelapan. Rudy perlahan bangkit, tubuhnya terasa lelah dan rusak, tetapi tekadnya tidak boleh goyah. Kutukan ini, yang telah membawa banyak penderitaan, tidak boleh dibiarkan berlanjut. Meski Dimas telah pergi, Rudy tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan kutukan ini merusak lebih banyak kehidupan. Ia harus melangkah maju, mencari cara untuk menyelesaikan semuanya. Ia berlari ke rumah Nenek Sumi, berharap ada jawaban yang tersembunyi dalam kata-kata wanita tua itu. Nenek Sumi adalah satu-satunya yang masih bisa memberikan pencerahan. Begitu tiba di rumahnya, Nenek Sumi sudah menunggunya, duduk dengan wajah yang penuh beban. Rudy? Nenek Sumi memanggilnya dengan suara lembut, namun matanya penuh dengan kecemasan. Aku tahu apa yang terjadi. Kamu harus siap untuk menghadapi lebih banyak lagi. Kematian Dimas bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Rudy merasakan tubuhnya bergetar. Apa maksudmu, Nenek? Apa yang terjadi dengan Dimas? Kenapa dia harus mengorbankan dirinya? Nenek Sumi menarik napas dalam-dalam, seakan berat untuk mengungkapkan kebenaran. Kutukan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan dengan pengorbanan satu orang. Itu adalah perjanjian yang telah berlangsung selama berabad-abad, dan tidak ada satupun jiwa yang bisa membebaskan dunia ini dari penderitaannya kecuali seseorang yang memiliki kekuatan untuk memutuskan siklus ini. Rudy menatap Nenek Sumi dengan penuh kebingungan. Kekuatan seperti apa? Nenek Sumi memandang Rudy dengan serius. Kekuatan itu ada pada darah yang mengalir dalam dirimu. Kau adalah keturunan dari keluarga yang terlibat dalam perjanjian gelap ini, dan satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengorbankan darah yang telah terkontaminasi oleh dunia gaib. Rudy terdiam. Darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah darah yang terhubung dengan dunia gaib. Itu membuatnya merasa terperangkap, seperti bagian dari dunia yang tidak pernah ia pilih. Tapi bagaimana aku bisa melakukannya? Tanya Rudy dengan suara gemetar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dimas telah pergi, dan aku merasa hampa. Nenek Sumi menatap Rudy dengan penuh kasih, tapi matanya juga penuh dengan kesedihan. Rudy, kau harus mencari batu penyatu. Batu itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Batu itu tersembunyi di tempat yang jauh, di dalam gua yang terlupakan, jauh dari desa ini. Hanya dengan batu penyatu, kau bisa memutuskan ikatan antara dunia ini dan dunia gaib. Rudy merasa hatinya terbenam oleh kata-kata Nenek Sumi. Gua yang terlupakan? Batu penyatu? Ia tidak tahu apakah itu mungkin untuk mencapainya, tetapi satu hal yang ia tahu adalah bahwa ia tidak bisa mundur. Dimas telah berkorban, dan ia tidak bisa membiarkan pengorbanan itu sia-sia. Di mana gua itu? Tanya Rudy, tekadnya mulai terbentuk. Nenek Sumi mengambil sebuah peta tua dari laci meja kayu. Peta itu terlihat sudah sangat usang, hampir hancur oleh waktu. Dengan hati-hati, ia menunjukkan kepada Rudy sebuah titik kecil di peta. Ini adalah gua yang harus kau cari. Namun, perjalanan ke sana tidak mudah. Kau akan menghadapi banyak rintangan, dan bahkan mungkin makhluk-makhluk dari dunia gaib yang akan mencoba menghentikanmu. Rudy mengangguk dengan penuh tekad. Aku tidak akan mundur. Aku harus melakukannya. Nenek Sumi memegang kedua bahu Rudy, menatapnya dengan penuh keprihatinan. Ingat, Rudy. Batu penyatu hanya bisa diambil oleh seseorang yang siap mengorbankan segalanya. Jika kau gagal, maka dunia ini akan terbelah. Kau harus memastikan bahwa pengorbanan yang telah dilakukan tidak sia-sia.
Rudy mengangguk sekali lagi, meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang menggelora. Tapi ia tahu, tidak ada jalan lain. Ia harus pergi. Ia harus menghentikan kutukan ini. Dengan peta di tangan dan tekad yang bulat, Rudy melangkah keluar dari rumah Nenek Sumi, menuju perjalanan yang tidak pasti. Langit malam yang gelap tampak seperti penutup dari dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya. Tidak ada yang tahu apa yang akan ia temui dalam perjalanannya. Mungkin rintangan yang lebih besar, makhluk yang lebih mengerikan, atau bahkan kenyataan yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, Rudy tidak bisa mundur. Jika ia gagal, bukan hanya dia yang akan menanggung akibatnya, tetapi seluruh dunia akan merasakan dampaknya. Perjalanan menuju gua yang terlupakan dimulai, dan setiap langkah Rudy membawa dia lebih dekat ke kebenaran yang tersembunyi. Tetapi, perjalanan itu bukan hanya sekedar fisik, itu adalah perjalanan batin yang harus ia tempuh, menghadapi ketakutan terdalamnya dan menerima kenyataan bahwa ia mungkin harus melakukan pengorbanan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Apakah Rudy akan berhasil menemukan batu penyatu? Apa yang akan ia temui di dalam gua yang terlupakan? Dan, yang lebih penting lagi, apakah ia siap untuk menghadapi kegelapan yang mengancam untuk menelan dunia mereka? Perjalanan Rudy menuju gua yang terlupakan terasa sangat berat. Tanah yang licin dan berlumut membuat setiap langkahnya terasa penuh perjuangan. Hutan yang mengelilinginya seakan menutup rapat semua jalan keluar, meninggalkannya dalam kesendirian yang mencekam. Hanya suara langkah kaki dan desiran angin yang menemani perjalanannya, tetapi bahkan suara-suara itu seakan berasal dari dunia lain, suara yang tidak bisa ia percayai sepenuhnya. Malam semakin larut, dan kabut tebal mulai menyelimuti hutan. Udara dingin menusuk tulang, namun rasa takut yang menggerogoti Rudy lebih menakutkan dari segala cuaca yang paling ekstrim sekalipun. Di setiap bayangan yang bergerak, ia merasa ada mata yang mengawasinya, siap melompat dan merenggutnya dalam kegelapan. Rudy tahu bahwa apa yang ia hadapi bukan hanya cuaca atau hutan yang gelap, tetapi makhluk-makhluk dari dunia yang jauh lebih kelam. Saat ia hampir sampai di kaki bukit, peta yang diberikan oleh Nenek Sumi menunjukkan bahwa gua itu berada di dalam perut gunung yang tinggi, tersembunyi oleh hutan lebat dan batu-batu besar yang telah dilupakan oleh waktu. Rudy mendongak, dan di kejauhan, ia melihat puncak gunung yang terbungkus kabut. Sebuah sinyal bahwa ia semakin dekat, tetapi juga semakin jauh dari kenyamanan yang pernah ia rasakan. Ketika ia mencapai pintu gua, Rudy berhenti sejenak. Gua ini tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani memasuki. Dari dalam gua itu, terdengar suara gemericik air yang tidak bisa ia jelaskan. Suara itu mengingatkannya pada sungai-sungai yang mengalir dalam mimpi buruknya, mimpi yang selalu menuntunnya untuk mencari kebenaran. Rudy menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam gua. Begitu ia melangkah lebih dalam, gelap yang pekat menyelimutinya. Tidak ada cahaya yang bisa menembus kegelapan ini, dan setiap langkahnya hanya mengarahkannya pada ketakutan yang semakin mendalam. Ia mengeluarkan sebuah obor dari tasnya, menyulutnya, dan cahaya api yang kecil itu tampak seperti titik terang di tengah kegelapan yang hampir menyeluruh. Suasana dalam gua itu terasa sangat aneh. Dinding-dinding gua seolah berbisik, mengeluarkan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Rudy merasa ada sesuatu yang bergerak di balik batu-batu besar, sesuatu yang tidak tampak dengan mata, tetapi jelas terasa. Suara gemerisik semakin keras seiring ia melangkah, dan semakin lama, ia semakin merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak terlihat, mengawasi setiap gerakan dan napasnya. Tidak lama setelah itu, sebuah suara terdengar. Suara yang sangat lembut namun penuh ancaman. Kau sudah terlalu jauh, anak manusia. Rudy membekukannya, dan obor yang ia pegang terasa berat di tangannya. Siapa itu? Apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikan takdirmu, Rudy. Suara itu berlanjut, kali ini lebih dekat. Kami selalu ada di sini. Kami adalah bagian dari dunia yang kau tinggali, bagian dari dunia yang sudah lama terpisah. Rudy berusaha mencari sumber suara itu, namun hanya bayangan gelap yang tampak di dalam gua. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak manusiawi, seolah dunia ini berada di antara dua dimensi manusia dan dimensi yang lebih gelap. Siapa kau? Tanya Rudy sekali lagi, mencoba untuk tetap tenang. Aku adalah penjaga dari batu penyatu, suara itu terdengar lebih jelas sekarang. Aku adalah makhluk yang akan menguji keberanianmu. Sebelum kau bisa mengambil batu itu, kau harus melewati ujian kami. Rudy merasakan darahnya membeku. Ujian? Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba, dinding gua di sekelilingnya mulai bergetar.
Batu-batu besar bergeser, dan dari celah-celahnya, muncul bayangan-bayangan gelap yang bergerak seperti ular besar. Makhluk-makhluk itu memiliki tubuh yang besar, berlumur tanah hitam, dan mata yang menyala dengan api. Mereka bergerak cepat, seolah-olah siap menyergap Rudy di setiap langkah. Jika kau ingin batu penyatu, kau harus melewati kami. Suara itu terdengar lebih tegas sekarang, seolah memberikan perintah yang tidak bisa dibantah. Kami adalah penjaga, dan kau hanya bisa maju jika kau mampu mengalahkan kami. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak lebih cepat, mendekati Rudy dengan kecepatan yang sulit dibayangkan. Rudy tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya memiliki obor, dan dengan tubuh yang kelelahan, ia merasa sangat terbatas. Namun, pikirannya teringat pada kata-kata Nenek Sumi. Batu penyatu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Tidak ada jalan mundur. Rudy mengangkat obornya, bersiap untuk menghadapi makhluk pertama yang mendekat. Dalam sekejap, salah satu makhluk itu melompat ke arahnya, mulutnya yang besar menganga lebar. Rudy melangkah mundur, menghindari serangan itu dengan cepat, lalu memukulnya dengan obor. Api dari obor menyentuh tubuh makhluk itu, yang segera mengeluarkan suara lengkingan yang menusuk telinga. Makhluk itu terlempar mundur, namun makhluk lainnya segera menggantikan posisinya. Dengan hati yang berdebar kencang, Rudy berusaha bertahan. Ia menghindari serangan demi serangan, tetapi setiap makhluk yang ia hadapi semakin kuat. Namun, di balik ketakutan itu, ia juga merasakan kekuatan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, sebuah tekad yang menggerakkan tubuhnya untuk bertahan hidup dan menyelesaikan misinya. Tiba-tiba, di tengah pertarungan itu, Rudy mendengar suara Dimas di dalam pikirannya lagi. Jangan menyerah, Rudy. Ini adalah ujian terakhirmu. Kamu bisa melakukannya. Kata-kata itu memberinya kekuatan baru. Dengan tenaga yang tersisa, Rudy mengarahkan obornya pada makhluk yang paling besar, yang tampaknya menjadi pemimpin dari mereka. Dengan satu serangan yang tepat, obor itu menyentuh tubuh makhluk tersebut, dan dalam sekejap, makhluk itu terhantam mundur, tubuhnya terbakar. Makhluk-makhluk lainnya berhenti bergerak, menyaksikan dengan takjub saat pemimpin mereka jatuh. Akhirnya, dengan kekuatan terakhir yang ada, Rudy berhasil menundukkan mereka semua. Suasana dalam gua kembali sunyi. Tidak ada lagi suara makhluk-makhluk yang menakutkan itu. Dan di depan Rudy, di tengah gua yang luas, tergeletak batu penyatu. Sebuah batu besar yang berkilau, memancarkan cahaya merah yang samar. Rudy berjalan perlahan menuju batu itu. Dengan hati yang penuh keteguhan, ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui mereka selama berabad-abad. Namun, sebuah suara lembut kembali terdengar dari dalam kegelapan. Kau telah lulus ujian, Rudy. Tapi ingat, pengorbanan terbesar masih menantimu. Rudy menatap batu itu, tahu bahwa jalan yang ia tempuh belum berakhir. Pengorbanan yang lebih besar masih menanti, dan ia harus siap untuk menghadapinya. Rudy berdiri di depan batu penyatu, seberkas cahaya merah yang memancarkan aura yang aneh dan kuat. Batu itu terlihat biasa saja, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan yang datang bersamanya. Rudy tahu, untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih dari sekadar tubuhnya. Batu penyatu bukan hanya alat, tetapi kunci untuk menutup siklus kelam ini. Ketika Rudy meraih batu itu, ia merasakan sebuah tarikan energi yang sangat kuat, seolah batu itu memiliki kehidupan sendiri. Energi itu memasuki tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah ia menghubungkan dirinya dengan kekuatan dunia yang lebih tinggi, sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan dan cahaya yang saling bertarung. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, suara yang sudah familiar baginya. Suara yang tidak bisa ia abaikan. Kau telah mencapai titik ini, Rudy. Namun, untuk memutuskan ikatan dunia gaib ini, kau harus membuat pilihan, suara itu berbisik di telinganya. Pengorbananmu tidak akan berhenti hanya dengan mengambil batu penyatu. Pengorbanan yang lebih besar menanti. Kau harus memilih, apakah kau akan mengorbankan dirimu sendiri, ataukah seseorang yang paling kau cintai? Rudy menggigil, tubuhnya kaku. Tidak mungkin. Tidak ada cara lain, ia berteriak dengan panik. Aku sudah kehilangan Dimas. Aku tidak bisa kehilangan lebih banyak lagi. Suara itu hanya tertawa pelan, seolah mengetahui ketakutannya. Itulah inti dari pengorbanan. Yang dapat mengakhiri kutukan ini hanya dapat dicapai melalui pilihan yang tak bisa dihindari. Salah satu dari kalian harus melepaskan segalanya untuk menjaga dunia ini tetap berdiri. Rudy merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Hatinya terasa sesak,
hampir tak bisa bernapas. Ia memandang batu penyatu yang ada di tangannya, merasakan energinya yang terus mengalir dan melingkupi tubuhnya. Namun, di saat yang sama, ia merasakan kebingungan yang luar biasa. Jika ia memilih dirinya sendiri, dunia ini akan selamat, tapi dirinya akan hilang. Jika ia memilih orang yang paling ia cintai, apakah itu berarti ia harus mengorbankan harapan hidup seseorang yang tak bersalah? Tiba-tiba, bayangan Dimas muncul dalam pikirannya. Teman yang telah pergi, namun selalu ada di dalam ingatan Rudy. Kata-kata Dimas sebelum kematiannya bergema dalam pikiran Rudy, jangan biarkan semua ini sia-sia, Rudy. Kau harus melanjutkan, demi kami semua. Air mata mulai mengalir di wajah Rudy. Tapi Dimas, aku tak bisa kehilangan lebih banyak orang, bisiknya dengan penuh sesal. Aku sudah terlalu banyak mengorbankan diri untuk ini. Namun, suara itu kembali terdengar, lebih dalam dan lebih penuh tekanan. Rudy, dunia tidak akan menunggumu. Jika kau ragu-ragu, dunia ini akan hancur. Semua akan menjadi kegelapan selamanya. Dengan hati yang semakin berat, Rudy melangkah mundur, memikirkan segala hal yang telah terjadi. Ia telah kehilangan begitu banyak teman, keluarga, dan kini, ia harus memilih apakah akan kehilangan dirinya sendiri atau orang lain. Namun, satu hal yang selalu ada di dalam pikirannya adalah tujuan utamanya, mengakhiri kutukan ini, meskipun dengan harga yang mahal. Perlahan, Rudy meletakkan batu penyatu di tanah, dan dengan suara yang hampir tak terdengar, ia mengucapkan kata-kata yang sudah ia persiapkan dalam hati. Jika ini adalah jalan yang harus kulalui untuk mengakhiri semua ini, maka aku akan melakukannya. Dunia ini, meski gelap, masih layak untuk diperjuangkan. Tiba-tiba, batu itu mulai bergetar, dan cahaya merah yang memancar darinya semakin terang. Rudy merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke dalam dirinya, menembus setiap serat tubuhnya. Tanpa bisa ditahan, tubuhnya terangkat ke udara, dan seluruh dunia seakan berputar. Dalam detik itu, ia merasa ada kekuatan yang menghubungkannya dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dengan semua jiwa yang pernah ada, dengan kehidupan dan kematian. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan gua, muncul sosok yang dikenal Rudy, Nenek Sumi. Wajahnya penuh kecemasan, namun matanya juga menunjukkan tekad yang sama. Rudy, tidak. Jangan lakukan itu, teriak Nenek Sumi dengan suara yang penuh kekhawatiran. Rudy menatapnya dengan mata yang penuh keteguhan. Ini satu-satunya cara, Nenek. Dunia ini tidak akan bertahan tanpa pengorbanan. Nenek Sumi melangkah maju dengan cepat. Tidak, Rudy. Ini bukan jalan yang benar. Batu penyatu hanya akan mengikatmu lebih dalam ke dunia ini. Pengorbananmu harus dilakukan oleh seseorang yang bukan keturunan dari dunia ini. Kamu tidak bisa mengorbankan dirimu sendiri. Rudy terdiam. Kata-kata Nenek Sumi membuatnya terkejut, dan dalam kekacauan pikirannya, ia mencoba untuk mencerna semua yang baru saja didengar. Tapi, jika bukan aku, siapa yang bisa melakukannya, Nenek? Dunia ini sudah diambang kehancuran. Nenek Sumi menggelengkan kepala dengan perlahan, matanya penuh penyesalan. Tidak ada yang harus mengorbankan diri mereka sendiri, Rudy. Seseorang harus menuntun jalan, bukan dengan pengorbanan, tetapi dengan pengampunan. Tiba-tiba, dengan sebuah keputusan yang mengguncang jiwa, Nenek Sumi meraih batu penyatu dan meletakkannya di tangannya. Aku yang akan melakukannya. Aku yang akan memutuskan hubungan ini. Cahaya batu penyatu itu semakin bersinar, dan Rudy hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk. Keputusan Nenek Sumi membuatnya terdiam. Dunia ini, mungkin, akan selamat, bukan karena pengorbanan seseorang yang tidak bisa ia relakan, tetapi karena keberanian untuk memilih jalan yang berbeda. Dengan pengorbanan Nenek Sumi, batu itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, menyinari seluruh gua dan menciptakan gelombang energi yang menyapu seluruh dunia. Dunia gaib yang sebelumnya terhubung dengan dunia manusia mulai terputus, dan kutukan yang telah mengikat selama berabad-abad pun akhirnya terhenti. Namun, meski dunia selamat, Rudy tahu bahwa pengorbanan ini bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya. Ia telah kehilangan banyak hal, tetapi ia juga belajar bahwa keberanian tidak hanya datang dari tindakan, tetapi juga dari keputusan yang diambil untuk menjaga cinta dan harapan. Setelah semua yang terjadi, Rudy akhirnya kembali ke desanya. Dunia yang ia kenal, yang dulunya penuh dengan ketakutan dan kegelapan, kini terasa berbeda. Meskipun tidak ada lagi bayangan bencong atau kutukan yang mengintai,
ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Tanpa Nenek Sumi, yang kini telah menjadi bagian dari legenda, dunia yang ditinggalkannya terasa hampa. Rudi melangkah memasuki rumahnya, tempat yang dulu penuh dengan kenangan tentang keluarganya. Hatinya terasa berat, namun ia juga merasakan kedamaian. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Saat duduk di samping jendela, memandang matahari terbenam yang memancarkan cahaya keemasan, Rudi merasa ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Kutukan yang menghantui desa dan keluarganya sudah berakhir, namun perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Aku akan menjaga dunia ini, meskipun tanpa semua yang telah hilang, gumamnya pada dirinya sendiri. Namun, meskipun ia tahu dunia ini aman, Rudi menyadari bahwa ada lebih banyak yang harus dia pelajari dan lebih banyak hal yang harus dia hadapi. Perjalanan hidupnya belum selesai. Malam itu, setelah beberapa hari sejak peristiwa besar yang mengakhiri kutukan, Rudi duduk di tepi sungai yang mengalir tenang di pinggiran desanya. Cahaya bulan yang memantul di permukaan air seperti membawa kembali ingatan tentang semuanya. Dimas, Nenek Sumi, dan semua yang telah ia korbankan. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa legenda tentang bencong dan kutukan yang mengikat dunia gaib dengan dunia manusia tidak akan pernah benar-benar hilang. Itu akan selalu ada, sebagai peringatan bagi mereka yang berani mencapainya. Legenda ini akan hidup, Rudi berpikir. Dan aku akan menjadi bagian dari cerita itu. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah suara terdengar, suara yang lembut namun penuh dengan kebijaksanaan. Rudi menoleh, dan meskipun ia tahu siapa yang akan ia temui, ia tidak bisa menahan senyum. Dimas, teman sejatinya yang telah lama meninggal, muncul di hadapannya, seakan baru saja keluar dari dunia lain. Rudi, kata Dimas dengan senyum, aku bangga padamu. Dunia ini selamat karena keberanianmu. Rudi hanya mengangguk. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Dimas memandang Rudi dengan tatapan penuh pengertian. Tapi, perjalananmu belum selesai. Dunia ini terus berjalan, dan ada lebih banyak yang harus kau pelajari. Jangan pernah berhenti mencari. Dengan senyum terakhir, Dimas menghilang kembali ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Rudi sendirian. Tetapi kali ini, Rudi tidak merasa takut. Ia tahu, dunia ini, meskipun penuh dengan misteri dan tantangan, masih menunggunya untuk melangkah lebih jauh.